Ambulans bawa jenazah terguling. Harga sapi dan kambing kurban naik. Pentol goreng, ceker lunak, kuah pedas. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, polisi menetapkan penjaga palang pintu kereta api sebagai tersangka tunggal dalam kecelakaan kereta api Malioboro Express yang menewaskan 4 orang di Magetan, Jawa Timur. Polres Magetan menetapkan penjaga palang pintu kereta api di jalur perlintasan langsung JPL 08 Magetan bernama Agus Supriyanto sebagai tersangka tunggal dalam kecelakaan kereta api Malioboro Express dengan 7 kendaraan di perlintasan ganda di Desa Mangge, Kecamatan Barat, Magetan. Tersangka lalai membuka palang pintu saat kereta api Malioboro Express melintas hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Penetapan tersangka penjaga palang pintu kereta api setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari Kepala Daop 7 Madiun, Kepala Stasiun Barat, masinis berikut asistennya hingga penumpang kereta api Malioboro Express. Tersangka sendiri mengakui telah menerima isyarat atau informasi sebelum kedua kereta akan melintas. Jadi bisa kami sampaikan di sini berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi-saksi maupun dari hasil olah TKP, kita menetapkan saudara AS penjaga perlintasan rel kereta api tersebut sebagai tersangka, di mana yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa yang bersangkutan telah menerima kabar terkait akan melintasnya 2 kereta, yaitu kereta Mata Remaja dan kereta Malioboro Express. Namun pada pelaksanaannya yang bersangkutan lupa atau lalai sehingga membuka palang pintu perlintasan tersebut, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Tersangka kini ditahan di Mapolres Magetan. Tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP dengan kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Magetan, Jawa Timur. Saudara, mobil ambulans pembawa jenazah terguling usai menabrak separator jalan di Kota Madiun, Jawa Timur. Pengemudi dan pengantar jenazah selamat, sementara jenazah dipindahkan ke ambulans lain untuk melanjutkan perjalanan. Ambulans pengangkut jenazah ini terguling di dekat jalur perlintasan langsung 136 Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin malam. Kondisi kendaraan yang melintang membuat lalu lintas di lokasi terhenti sementara. Kecelakaan ini bermula saat ambulans yang dikemudikan Kustiawan, warga Malang, berjalan dari arah timur ke Jalan Sri Rejeki hendak menuju selatan atau ke Jalan Es Parman. Diduga pengemudi kurang konsentrasi, kendaraan berjalan lurus menabrak separator jalan dan terguling. Kenapa? Ya lewat ini saya enggak ini loh, enggak kelihatan untuk jalannya dari sini. Enggak gelap di sini. Jadi enggak tahu kalau saya jalan ini cuma sekali, kan di sini ada portal tengah-tengah. Tahu. Kira ini jalan lurus. Ternyata ada pertigaan di sini. Itu Bapak dari mana mau ke mana, Pak? Dari sana. Dari timur mau ke selatan sana. Itu ngantar jenazah dari mana, Pak? Dari Malang. Dari Malang mau ke Madiun? Ke Madiun.
Jenazah yang berada di dalam ambulans dipindah ke ambulans lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Geger. Pengemudi ambulans bersama satu kru termasuk 2 orang pengantar jenazah selamat dan tidak mengalami luka. Ya, baru saja terjadi laka lantas tunggal di Jalan Simpang 4, Jalan Es Parman, Jalan Sri Rezeki, yaitu R4 mobil jenazah Nopol N8106AP yang dikemudikan oleh saudara Gustiawan. Ini dari arah timur dengan tujuan ke arah selatan untuk ke daerah Golopok, Geger. Namun karena di lokasi pengemudi kurang menguasai kendaraan, tidak konsentrasi, juga belum pernah melintas jalan sini, akhirnya membentur separator. Dibantu warga, mobil ambulans kemudian dievakuasi agar arus lalu lintas kembali normal. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Madiun Kota. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebuah bus terguling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin pagi. Akibatnya 1 orang penumpang meninggal dunia. Peristiwa tergulingnya bus ini terekam CCTV. Detik-detik tergulingnya bus di dekat eksit tol Caruban, Purworejo, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin pagi, ini terekam CCTV. Bus yang melaju dari arah Ngawi menuju Caruban atau dari barat ke timur tiba-tiba oleng ke kanan, menabrak tiang lampu rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan. Akibat kecelakaan tunggal ini, 1 dari 2 orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi dan 1 penumpang lain selamat. Ya nggak tahu, saya bunyi saya langsung keluar gitu, ternyata ada kecelakaan itu. Nggak tahu detailnya gimana tuh, nggak tahu saya. Itu yang kecelakaan apa, Pak? Bis Mini. Bis Mini. Iya. Itu kira-kira arahnya dari mana? Arah dari sana, dari barat. Dari Ngawi ya? Yang kurang tahu mungkin dari Ngawi ya. Dari Ngawi ke Caruban. Ya. Terus tadi untuk korbannya gimana, Pak? Meninggal. Berapa orang? 1. Hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan ini diduga akibat sopir bus mengantuk. Dijelaskan untuk kronologinya semula kendaraan bus tersebut berjalan dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di TKP, diduga sopir tersebut mengantuk. Akhirnya hilang kendali dan menabrak traffic light. Saat kejadian itu membawa penumpang berapa? Untuk penumpang 2 orang. Yang 1 sehat jasmani dan rohani, kemudian yang 1 mengalami luka meninggal dunia. Itu bus itu menabrak apa? Menabrak traffic light dan tiang beji. Bus yang mengalami kerusakan bagian samping dan depan telah diamankan oleh polisi. Kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Harga sapi kurban di Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik, sementara harga kambing kurban cenderung masih stabil. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik. Sementara harga kambing kurban cenderung masih stabil dan diperkirakan akan turut naik pada sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Harga sapi kurban di Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sapi kurban antara 2 hingga 3 juta rupiah per ekor, tergantung dari ukuran dan berat sapi. Salah satu penjual sapi kurban di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, menyebut kenaikan harga karena stok sapi yang terbatas pasca wabah penyakit mulut dan kuku. Harga sapi layak kurban miliknya dijual 21 sampai 35 juta rupiah per ekor. Nah, kalau harga sapi sekarang seperti tahun lalu lah
tingkatnya ada 2 juta atau 3 juta. Sebelumnya per ekor. Sebelumnya berapa? Sekarang jadi berapa? Sebelumnya umpama 2 juta 20 juta satu, ini bisa 23, 24. Yang harga 25 bisa harga 28, 26, 27. Tinggal sapinya, bentuknya sapinya gemuk atau kurus atau enggak magak gitu. Sementara harga kambing kurban di Kabupaten Madiun saat ini masih stabil di kisaran harga Rp2.500.000 sampai dengan Rp6.500.000 per ekor tergantung ukuran kambing. Tahun lalu sama yang ini relatif cenderung masih stabil, belum ada tingkat kenaikan. Kisaran berapa sampai berapa, Pak? Harga 2,5 sampai harga 6,5 juta. Gitu. Terus untuk peminatnya sendiri gimana, Pak, untuk tahun ini? Peminatan yang paling mendasar di harga 3,5 sampai 4 juta yang ramai. Sudah dapat pesanan berapa, Pak? Alhamdulillah sudah 25 ekor sudah. Pedagang memprediksi harga kambing kurban akan naik sekitar Rp200 sampai Rp300.000 per ekor pada sepekan menjelang Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sapi berukuran jumbo di Kabupaten Jember, Jawa Timur banyak diburu oleh pembeli untuk kurban di Hari Raya Idul Adha. Sapi jumbo sangat dianjurkan oleh agama karena memiliki banyak daging. Sapi kurban berukuran jumbo salah satunya dijual di peternakan milik Alwi Al-Hapsi di Desa Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi jumbo naik 25%. Sekitar 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualannya sudah mencapai 103 ekor. Di periode yang sama tahun sebelumnya hanya 80 ekor. Sapi jumbo yang banyak dipesan berbobot 850 kg hingga 1 ton dengan harga Rp60 juta. Untuk tren tahun ini, sementara yang laku itu yang jumbo-jumbo, dari sapi sampai kambing itu yang banyak diminati tahun ini. Banyak yang jumbo. Jumbo itu antara berapa bobotnya? Estimasi 800 sampai 1 ton. Pemasaran sampai kemana? Wilayah Jember dan kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Jawa Barat, Bandung. Pembeli memilih sapi jumbo atau limosin untuk kurban karena memiliki daging banyak, empuk, dan sedikit lemak. Mereka juga meyakini sapi kurban akan menjadi tunggangan saat melewati jembatan menuju surga. Saya memilih berkurban dengan ukuran jumbo karena untuk kepribadian saya, biar ibadah saya tuh memilih kurban yang terbaik. Sapi jenis apa ini, Pak, yang dipilih? Ini jenis limusin. Berapa beratnya ini, Pak? Kisaran 900-an. Pembeli sapi jumbo mendapat fasilitas penitipan, perawatan, dan pemberian pakan hingga hari penyembelihan. Peternak juga menggratiskan biaya pengiriman ke lokasi pemotongan di area Kabupaten Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, sebuah warung di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyediakan jajanan pentol goreng yang disajikan dengan sambal pedas. Pembeli biasanya menikmati pentol dengan ceker dan sayap ayam lunak. Warung pentol di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Di tempat ini pentol bukan direbus, melainkan digoreng hingga kering. Tak hanya pentol goreng, ada pilihan lain yang bisa dicoba, yaitu pentol tahu goreng. Selain itu, pembeli bisa memilih sendiri lauk pendamping berupa ceker ayam, sayap ayam, dan kepala ayam lunak. Pentol goreng dan ceker ayam lunak disajikan dengan sambal yang super pedas dengan minuman penutup es susu tape ketan hitam.
Ini menikmati apa tadi? Pentol goreng bantengan. Terus sudah pernah ke sini sebelumnya? Sudah. Memang sudah langganan atau gimana? Sering sih dulu, terus baru kali ini sering, jarang-jarang gitu sih. Kalau rasanya gimana? Rasanya enak sih mas. Apa yang bikin ketagihan gitu sih? Sambelnya sama rasa pentolnya itu enak, terasa pun. Terus untuk pelengkapnya ada apa? Ada ceker juga sini. Enak ini cekernya. Sama es tape. Pemilik warung mengaku di hari biasa sekitar 30 kg pentol diproduksi dan 40 kg pentol diproduksi pada akhir pekan. Sementara untuk ceker, kepala dan sayap ayam menghabiskan sekitar 1.000 biji per hari. Satu porsi pentol goreng dibanderol Rp10.000. Untuk ceker ayam, kepala ayam dan sayap ayam lunak dibanderol mulai Rp3.000–5.000 per biji. Enten pentol goreng, tahu bakso, ceker lunak, sayap, kepala. Kalau minuman yang favorit? Favorit susu tape. Susu tape itu ya. Kalau usaha ini sejak kapan? 2007. Oh, 2007. Sejauh ini pembelinya gimana, Pak? Pembelinya maksudnya gimana? Cukup diminati kan? Alhamdulillah cukup diminati sampai sekarang. Kalau sekali produksi itu biasanya sekali produksi kalau hari biasa 30 kilo, kalau hari Sabtu Minggu 40 kilo. Pembeli biasanya datang dari wilayah Madiun dan luar kota. Warung ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, di Kota Malang ada sebuah kafe yang cukup unik. Di kafe ini Anda bisa nongkrong sambil ditemani seekor bebek. Bebek jenis Peking ini sengaja dihadirkan di dalam kafe dan menjadi ikon kafe. Apa jadinya jika kita nongkrong di sebuah kafe ditemani seekor bebek? Inilah yang akan Anda rasakan saat berkunjung ke salah satu kafe yang terletak di Jalan Indragiri, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Kafe ini sengaja menghadirkan bebek sebagai ikon. Pernak-pernik di dalam kafe juga bernuansa bebek. Felicia, pemilik kafe ini bilang bahwa sebelum membuka kafe, dirinya memang suka memelihara bebek. Saat membuka kafe, ia menjadikan bebek yang ia pelihara menjadi daya tarik. Menurut Felicia Kurniawati, bebek jenis Peking bernama Cimi ini juga bisa diajak berinteraksi. Tak jarang pengunjung yang penasaran dengan bebek ini bermain dan foto bersama. Pengunjung tidak perlu khawatir karena bebek ini jinak dan tentunya selalu bersih. Itu sebenarnya aku minta Cimi dari sepupu aku yang dia beliin anaknya dia, 2 anak bebek 3 anak ayam, cuman mati semua tinggal 1 itu. Akhirnya aku minta lah si Cimi. Terus waktu itu kan lagi tren-trennya kayak kafe-kafe hewan gitu kan, kayak kafe kapibara lah, kafe apalah reptil gitu di luar negeri kan. Makanya karena aku punyanya Cimi, jadi aku bikinlah kafe bebek. Nah itu awal mulanya. Sementara itu menurut pengunjung, kafe dengan bebek ini sangat menarik dan menjadi hal baru bagi pengunjung. Menurut pengunjung, meski awalnya agak geli, namun hal tersebut hilang setelah berinteraksi langsung dengan Cimi. Aku tahu tuh kebanyakan bebek itu matok gitu di tangan. Tapi ternyata ini bebeknya matoknya itu nggak sakit, dia juga nggak ngejar dan ternyata tuh baik banget gitu. Lucu sih, karena aku jarang lihat bebek di Indonesia yang benar-benar bersih gitu. Dengan keunikannya inilah, kafe dengan bebek ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pengunjung kebanyakan penasaran dengan bebek yang berseliweran di media sosial. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur menyulap lahan pembuangan sampah menjadi kebun bunga anggrek Dendrobium Raja Jewas Keriting. Anggrek jenis ini mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi. Kebun bunga anggrek ini milik Budi Sugiarto. Berada di atas lahan bekas tempat pembuangan sampah di lingkungan Liposos, Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bunga anggrek yang dibudidayakan jenis anggrek Dendrobium Raja Jawa Keriting. Ada 1.000 lebih bibit bunga anggrek yang tumbuh subur. Anggrek Dendrobium Raja Jawa Keriting mempunyai karakter berbeda dengan jenis anggrek lainnya, yakni tahan panas dan tak memerlukan banyak air. Media tanam menggunakan serabut kelapa dan pohon pakis. Tumbuh hingga 2 meter dengan daun berjajar dari tangkai bawah dengan ujung dipenuhi bunga. Setiap tangkai bunga bisa mencapai 20 kuntum, berbentuk keriting, dan mampu bertahan hingga 150 hari. Uniknya dalam satu pohon mempunyai ragam warna, mulai dari ungu, toska merah, kuning, dan putih. Anggrek Dendrobium Raja Jawa Keriting lebih mahal dari jenis anggrek lainnya, yakni Rp25.000 untuk bibit berukuran kecil dan Rp5 juta untuk yang tumbuh dewasa. Di nilai ekonomi di anggrek, untuk yang perlu kita ketahui bahwa anggrek ini mulai dari kecambah saja itu sudah berpotensi jadi nilai ekonomi. Naik ukuran sedikit jadi seedling, jadi misalkan contoh seperti ini sudah memiliki nilai ekonomi yang tinggi daripada bunga-bunga lain. Segini, ini harganya sudah bisa 25.000. Bahkan bisa lebih tergantung dari ID. Itu yang membuat kita perlu melirik usaha anggrek ini untuk kita tekuni. Berdiri di lahan bekas pembuangan sampah sejak 2014, kini usahanya memiliki omset Rp80 juta per bulan dan memperkerjakan 7 orang karyawan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.